Garut punya potensi wisata itu untuk di situ Bagendit, kemudian di wilayah Banyuresmi banyak betul gitu muda begitu yang pergi dari potensi mereka untuk mengembangkan, mereka justru pergi dari Garut ke luar kota besar gitu. Padahal di situ ada periuk nasi yang lebih sebenarnya kalau mau terlibat. Daerah pemilihan dan alokasi kursi mendorong lahirnya pemimpin yang bijaksana dan merakyat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kota Garut dengan bangga mempersembahkan Challenge Politik Talent. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada. Senang sekali saya kembali hadir di ruang visual Anda. Kali ini agak sedikit berbeda, saya akan menghadirkan salah satu tokoh yang tentu saja ini akan berbicara banyak tentang Kabupaten Garut. Meskipun tokoh ini datang dan terlahir tidak di Garut, tetapi berbuat banyak untuk Garut di dalam tentu saja pengembangan potensi Kabupaten Garut. Di bidang apakah? Saya akan menyapa Ibu Dr. Manik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Rampes. Ya, pasti gagap. Apa ya? Kalau ditanya Sampurasun, Rampes. Bu Dr. Manik bisa memperkenalkan kepada pemirsa Challenge Politik Talent, karena hari ini ada di Garut bertemu saya, kira-kira sedang apa, kemudian dari mana, posisinya apa, sebagai apa. Silakan. Baik, terima kasih Kang Janur. Ya, itu teman saya, rekan saya seperjuangan begitu. Teman-teman, kami memperkenalkan diri. Saya Manik Sono Antari dan saya sebagai pengajar dosen di Universitas Al-Azhar Indonesia. Kebetulan hari ini saya dengan tim riset dari Universitas Al-Azhar Indonesia, ada dua rekan saya yaitu Mas Ganjar Wibowo dan Mas Insar Gunawan. Kami karena dari program studi ilmu komunikasi tertarik untuk membantu ya, Kabupaten Garut bagaimana menurunkan kemiskinan, angka kemiskinan di Kota Garut. Terutama kita bisa mengangkat sektor pariwisata karena Garut ini ternyata luar biasa potensi wisata yang bisa dikembangkan. Oke, gitu. Artinya Bunda Manik, saya memanggilnya Bunda ya. Bunda Manik datang di Kabupaten Garut dalam konteks riset, penelitian. Dan itu adalah tugas utama dari para akademisi. Ya. Apa kemudian yang menarik teman-teman di Al-Azhar Indonesia ke Kabupaten Garut kemudian meriset bidang pariwisata? Apa yang menarik sebenarnya? Ya, karena beberapa informasi yang kita dapat, Garut itu termasuk wilayah termiskin se-Jawa Barat, di Jawa Barat paling tinggi gitu ya tingkat kemiskinan. Namun ini sangat berbeda dengan kondisi potensi wisata yang luar biasa banyak sekali. Nah, bagaimana ketika itu kemudian dikembangkan sehingga bisa membantu memberdayakan masyarakat, mereka bisa meningkatkan ekonomi keluarga, kemudian meningkatkan ekonomi daerah. PAD-nya Kabupaten Garut bisa meningkat gitu ya. Jadi kita bisa meminimalisir angka kemiskinan di Kabupaten Garut melalui pendekatan pengembangan pariwisata. Ya. Kalau tidak salah topik yang menjadi penelitian itu adalah rebranding desa wisata berbasis apa tuh? Community based tourism. Community based tourism. Ya. Ini menarik. Garut ini kemarin menggelontorkan pemerintah pusat ya lebih 100 miliar untuk revitalisasi situ Bagendit. Jangan-jangan risetnya juga di Bagendit. Apa betul. benar? Ya, betul. Oke, yang menarik, temuan yang secara substansi menarik untuk para peneliti ini. Gimana dengan Bagendit setelah direvitalisasi? Nah, setelah direvitalisasi, ternyata kemudian kalau kami sebagai periset melihat bangunan itu menjadi mangkrak begitu ya. Karena mungkin belum melibatkan masyarakat sekitar dan komunitas. Gitu. Jadi memang di dalam pengembangan pariwisata yang sifatnya sustain atau berkelanjutan itu kita harus melibatkan masyarakat. Sehingga kalau berbicara pariwisata hijau ya?
Ya, green tourism Green yang tourism, sekarang ya. ini sedang marak dibicarakan di level internasional gitu. Dan Garut punya potensi wisata itu untuk dikembangkan begitu. Nah, ketika saya main ke situ Bagendit, kemudian di wilayah Banyuresmi, banyak betul gitu tenaga muda begitu yang pergi dari potensi mereka untuk mengembangkan, mereka justru pergi dari Garut untuk mencari nafkah ke kota besar gitu. Padahal di situ ada periuk nasi yang lebih sebenarnya kalau mau terlibat langsung. Jadi kalau memang dilibatkan secara bersama-sama gitu ya, itu simultan bisa lah paling tidak meningkatkan perekonomian di sekitar wilayah itu. Hasil temuan teman-teman peneliti dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini apa sebenarnya yang ada di Bagendit ini? Kemudian apa rekomendasi yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Garut? Nah, jadi kebijakan itu muncul dari pemerintah pusat. Kemudian bagaimana pengelolaan atau manajemen pariwisata itu memang ada di pemerintah daerah. Ada will daerah juga ya? Nah, ini penting sekali bagaimana political will dalam hal ini pimpinan tertinggi di Kabupaten Garut bisa memberikan pintu masuk begitu untuk mengembangkan potensi-potensi wilayah itu. Tentu saja ini harus berkolaborasi dengan berbagai stakeholder. Jadi melibatkan Kominfo, Dinas Kominfo, melibatkan Dinas Pariwisata Kebudayaan, UMKM gitu. Bagaimana kemudian juga memberdayakan masyarakat sekitar sehingga mereka punya sense of belonging dan punya value ya terhadap wilayahnya sendiri. Karena ketika masyarakat merasakan keuntungan dari pengembangan wisata, otomatis itu akan berkembang. Dan dia bersedia tinggal di situ stay ya, tidak seperti sekarang meninggalkan. Iya, jadi bukan ditinggalkan gitu, tapi harusnya bagaimana ya desa saya ini dikembangkan sehingga justru mendatangkan orang untuk datang ke desa saya gitu. Jadi rural branding ini menjadi sangat penting gitu ya. Bagaimana kemudian setiap desa di Kabupaten Garut itu punya brand yang mungkin bisa berbeda. Sehingga pariwisata itu kalau orang ke Garut nggak hanya datang ke Cipanas. Nggak hanya datang ke Bagendit juga ya. Sehingga perlu adanya menunjuk satu core inti plasma gitu. Kami menawarkan bagaimana situ Bagendit itu sebagai inti plasma. Kemudian bisa mengembangkan wisata-wisata desa yang ada di sekitar. Model seperti itu. Berarti ketika memang teman-teman di basis penelitian menemukan konsep itu, bagaimana kemudian pemerintah harus merealisasikan? Mulai dari mana? Mulainya ya memang harus dari masyarakat sendiri. Jadi menumbuhkan awareness kepada masyarakat, memotivasi masyarakat gitu ya, dan pemangku kepentingan itu harus bermitra, kemudian mereka juga mendorong supaya masyarakat termotivasi untuk membangun desanya. Dan itu memang bukan hal yang mudah ya? Begitu ya. Namun ketika political will sudah punya satu kebijakan, misalnya pengembangan pariwisata berkelanjutan harus dilaksanakan 2025 sampai kapan. Nah, itu kita sudah punya target gitu. Nah, apalagi besok itu akan ada pengembangan wilayah moda transportasi. Konon katanya akan dibuka pintu tol. Ada 2 pintu tol di Garut ya. Nah, itu kan sekaligus sebagai tantangan dan juga sebagai peluang. Apakah kita tadi di ke depan itu seperti apa yang harus kita lakukan gitu. Jangan sampai tol sudah terbangun kita tidak siap dengan seperti apa gitu ya. Bisa jadi hanya lintas saja, nggak mau ngapain, nggak ada apa-apa di Garut. Gitu. Nah, padahal luar biasa, bagus banget gitu ya. Situ Bagendit itu termasuk destinasi wisata yang menurut saya sangat-sangat komplit begitu. Jadi kalau datang di situ pasti orang akan tertarik gitu ya berlama-lama karena semua fasilitasnya sudah ready begitu. Nah kemudian bicara Bagendit hari ini, masyarakat Kabupaten Garut termasuk pemerintah Kabupaten Garut juga masih seperti kebingungan. Ya, karena siapa yang kemudian harus mengelola ini? Selain tadi masyarakat diharapkan partisipasi yang ini, tapi kan harus ada core besar di situ yang memang kemudian nanti mendistribusikan. Masyarakat bisa kemungkinan terlibat ketika memang di circle ini juga sudah dilakukan, tapi kan tidak dengan hari ini. Hari ini kenapa investasi sampai 100 miliar itu sudah mulai catnya luntur,
lampunya udah mulai ada pecah gitu kan. Kan ini belum jangankan terbayar lah, investasi itu kan juga sayang. Iya. Apakah memang harus pemerintah menggandeng pihak ketiga untuk memompak kemudian nanti semua bergerak atau seperti apa? Iya, memang diperlukan kerjasama kemitraan dengan seluruh stakeholder. Jadi kita bisa menggandeng bisnis, gitu ya. Mungkin PHRI, Asita, gitu ya. Kemudian komunitas itu ada Pokdarwis, RTIK, kemudian ada KIM, misalnya Karang Taruna, PKK, sekalipun itu bisa digerakkan. Jadi memang tidak mungkin pemerintah cukup punya biaya di dalam pengembangan pariwisata tanpa menggandeng pihak yang lain, pihak industri ya, dalam ini bisnis. Ya mungkin perlu kemudian dibahas ya pembicaraan yang tadi kalau Pak di bidang pariwisata dengan Pentahelix misalnya. Jadi secara serius bagaimana pola pengembangan di dalam pariwisata Situ Bagendit gitu. Jadi PHRI di mana tupoksinya, kemudian pemerintah sebagai pembuat regulasi seperti apa. Nah, bisa jadi leadernya adalah Dinas Pariwisata, tapi tetap misalnya menggandeng Dinas Kominfo dalam hal penyebaran informasi, promosi gitu ya. Karena memang masih sangat rendah sekali dari hasil riset. Orang-orang piknik ke Garut itu berdasarkan word of mouth, jadi dari mulut ke mulut begitu. Oh, jadi, artinya harus ada penguatan peran dalam konteks penyebaran informasi. Iya betul. Kalau dari mulut ke mulut kan artinya menunggu saya ketemu teman bicara, Bagendit baru itu yang efektif. Iya, jadi pemanfaatan media sosial belum maksimal. Belum maksimal. Jadi masih banyak website misalnya banyak yang mati gitu ya, tidak dikelola keberlanjutannya. Padahal ketika kita mau wisata kan kita harus mencari informasi gitu. Tapi kalau ini kok nggak ada perubahan ya dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan. Jadi orang nggak tertarik. Nah yang bahaya ketika kita hanya word of mouth, kalau mereka punya pengalaman bagus, ya, temuannya bagus, pengalamannya bagus ya. Kalau pas dapat yang jeleknya, wah sudah selesai. Sudah selesai gitu. Jadi saya ada pengalaman, Garut pernah terstigma sebagai wisata yang mahal. Itu karena penyebabnya tadi mungkin. Ya, bisa jadi gitu ya. Ketika ada orang punya pengalaman jelek, ketemu orang, kemudian orangnya ngoceh juga ke medsos. Gitu. Nah ini, padahal ketika kami ke Situ Bagendit, menurut saya ya tidak mahal begitu. Tidak mahal ya? Tidak mahal gitu. Hanya memang perlu ya inovasi-inovasi gitu. Bisa saja mungkin pengumuman informasi itu dibuat dalam bilingual ya. Sekarang kan eranya sudah globalisasi, jadi bahasa Inggris, aneka bahasa itu harus sudah mulai disampaikan. Kemudian juga di situ kurang adanya Center of Information. Kalau saya mau ke sini mana ya, gitu. Kita susah juga bertanya ke siapa, begitu. Dan yang diandalkan kembali lagi ke media. Nah, belum tentu itu benar gitu. Dan medianya juga harus yang aware, yang paham gitu tentang bagaimana struktur pariwisata kita. Iya. Terakhir, Garut sudah beralih ke pemimpinan. Baru saja Pesta Demokrasi menghasilkan pemimpin baru. Dan mungkin di Februari awal sudah mulai dilantik. Kira-kira bekal untuk, sebagai peneliti kan punya dasar nih, khusus di Bagendit ini, apa rekomendasi untuk pemimpin yang baru itu, selain dalam bentuk penguatan kebijakan? Ya, jadi mungkin ini kami sampaikan kepada Pak calon bupati terpilih ya, terpilih gitu, karena belum dilantik gitu ya. Dimungkinkan kami, diizinkan kami untuk silaturahmi begitu. Kita sama-sama memikirkan masa depan Garut ini gitu. Terutama dalam pengentasan kemiskinan. Karena sesuai dengan saran arahan dari Bapak Presiden begitu, kan juga ingin menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Jadi sudah in-link begitu. Nah, tinggal bagaimana kemudian pimpinan Garut yang baru ini bisa menyerap aspirasi dari stakeholder tadi gitu. Karena tanpa ketok palu dari pimpinan daerah agak sulit ya. Sulit untuk dijalankan. Gitu. Jadi kita tunggu gitu ya. Artinya Universitas Al-Azhar ini welcome ya untuk terlibat dalam proses ke depan menentukan masa depan Kabupaten Garut
minimal dari aspek pariwisata terlebih dahulu, ataupun juga meluas ke aspek yang lain. Iya, betul. Terutama dalam pengembangan UMKM, ya. UMKM. Karena ketika Burayo dijadikan sebagai warisan budaya tak benda, itu memungkinkan begitu local wisdom yang kemudian bisa go internasional. Termasuk juga saya pernah mendengar Bunda Manik celoteh ini ada nyanet gitu. Nah, itu potensinya gimana tuh kalau? itu besar sekali ya, karena terutama orang-orang dari luar, artinya luar negeri, itu mereka sangat tertarik sekali gitu ya dengan kembali lagi ke wisata budaya heritage itu. Gitu. Jadi seperti nyanyet ya, minum teh dengan lokal itu akan berbeda dengan minum teh ala Cina. Jadi ada sensasi yang lain ya untuk jadi ala Cina begini. Kebetulan saya juga pernah meriset tentang gastronomi Cina. Kemudian ini minum teh ala Garut gitu. Nah, itu bisa dibangun dalam bentuk satu event yang berkelanjutan karena sudah 12 tahun gitu ya. Kenapa ini tidak bisa dijadikan ikon? Jadi ikon gitu. Jadi kenapa? Karena wisatawan luar negeri itu senang kembali lagi ke hal-hal yang sifatnya natural, culture gitu. Dan Garut ini banyak sekali peluangnya. Baik, terima kasih Bunda Manik. Terima kasih. Dan pemirsa Challenge Politik Talent, itulah edisi pertemuan singkat saya dengan para peneliti dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Terima kasih kebersamaannya. Tentu saja ini bukan yang pertama dan bukan juga yang terakhir karena ada kesanggupan. Beliau-beliau para peneliti dari Al-Azhar juga akan kembali ke Garut membantu bagaimana Garut memola dan menata ke depan sehingga benar-benar mampu menunjukkan karismanya sebagai kota yang berbasis pariwisata dan berujung pada kesejahteraan masyarakat. Sampai berjumpa, terima kasih. Undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.